Bu, Pak, saya mau. Ini kan bukan pengajian. Ini bukan pengajian, ini namanya apa? Pencerahan, testimoni. Saya mau kita kompak dari sekarang. Nah, kemarin kan ada 37 orang tuh yang japri saya. Dia selama 4 kali ijab qabul bersama anak yatim. Dan alhamdulillah dia selama 4 minggu datang ke RDAY ikut acaranya Mbak Nadia nih hari Sabtu. Alhamdulillah Pak, ada 37 orang yang cair. Maksud saya, Bapak dan Ibu yang hadir di sini atau yang belum hadir, paksain tiap hari disimak ilmunya RDAY. Kalau yang bisa datang alhamdulillah datang setiap Sabtu. Kalau Jumat besok kita ijab qabul di atas bersama anak yatim dari maghrib sampai jam 10 malam di atas bersama Mbak Rati yang cair 400 miliar. Nanti dia testimoni. Mbak Rati cair 400 miliar. Mbak Rati besok mau berangkatin umroh anak yatim. Tadi saya rayu, Mbak, ini pasti nonton, Mbak, itu tamu RDAI yang setiap hari datang ikut acara anak yatim diberangkatin dong Mbak. Boleh, ada berapa Pak Haji? Saya juga nggak tahu, mungkin ada kali bangsa 200. Ya 100 laki 100 perempuan atau 200 laki 400 deh Mbak umroh. Boleh. Tapi dia bener gak datang ke RDAI? Jangan-jangan yang datang orangnya, nyawanya enggak. Nah maksud saya Pak, Ibu semangat. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baksain baca Quran. Soalnya jangan malu-maluin Pak Haji, tamu RDAI itu suka malu-maluin. Malu-maluin apa Mbak? Anak yatim jam 2 pagi udah berangkat ke Masjidil Haram untuk sholat tahajud, lanjut sholat subuh. Tamunya masih tidur. Tuh malu. Anak yatim pada mandi, tamunya RDAY nggak pada mandi. Alasannya apa kalau ditanya tamu-tamu? Bapak kok nggak mandi? Ibu kok nggak mandi? Orang nggak ada gayung. Di sana hotelnya nggak ada gayung Pak, pakai shower. Lu malu-maluin Barati aja. Barati berangkatin umroh 2 kali Bu, tahun 2024 karena hajatnya cair terkabul. Yang 150 miliar, nih yang 400 miliar. Makanya kemarin saya rayu Mbak, itu ibu-ibu yang suka ikut pengajian apa nih? Pencerahan, ini bukan pengajian. Ngomongin jorok maksud pengajian. Testimoni berangkatin Mbak, kasihan udah tua Mbak, udah kadaluarsa, udah expire, udah nggak keluar lagi tuh stok 2026. Boleh. Tapi jangan malu-maluin saya, kan kemarin saya berangkatin tamunya RDAY nggak sedikit kata Mbak Rati. Malu saya sama travelnya. Malunya kenapa Mbak? Ya itu tadi. Dia nyari gayung Pak. Aduh. Nggak ada gayung Bu di sana Bu. Pakai shower. Udah gitu mandi nggak andukan. Alasannya ini backtab. Katanya keset. Aduh. Itu anduknya di atas Pak, Bu. Malu-maluin aja lu. Aduh. Makanya besok Bapak dan Ibu sebelum diberangkatin umroh sama Mbak Rati, latihan nginep di hotel, ya. Jangan malu-maluin lu. Orang mandi nggak andukan, gila gue bilang. Itu anduknya di atas, kata Mbak Rati, Bu. Itu anduknya di atas. Oh iya. Aduh, si Ibu. Anduknya ada bacaan welcome. Oh iya, selamat datang. Keset. Itu keset. Jadi anduk tulisan welcome buat andukan. Aduh. Tapi tamu-tamunya RDAY kalau pencapir. Kok kalau pencapir? Iya, duitnya nggak ada. Cuman niatnya doang pengen ngikut. Nah, jadi Bapak jangan malu-maluin ya. Jadi kita sebelum berangkat umroh latihan nginep di hotel dulu ya. Ya lu. Nanti Haji Marco yang jadi tutorialnya. Jadi nanti andukannya jangan pakai yang welcome ya. Welcome-nya digelar di bawah buat keset.
Itu adanya di backtub, anduknya di atas ya. Awas kalau nyari gayung. Malu-maluin aja. Yuk, yang mau nanya bebas. Jadi sepakat ya. Awal Januari, awal Februari kita ngumpulin KTP sama kakak untuk bikin visa ya. Yo, Nama Mansur dari Cikampek. Cikampek. Alhamdulillah Pak Haji tadi setengah 10 baru berangkat, nyampe sini jam 4 pakai motor. Mansur bukan lagi dirawat di rumah sakit. Itu Mansur S. Mansur. Di sini Mansur aja. S-nya dingin Pak Haji. Asal Mansur datang ke sini pengen jual tanah Pak Haji supaya cepet laku. Oh gampang Sur. Ya. Jadi kalau bapak dan ibu mau jual aset, contohnya mobil, diajak ngomong mobilnya, remes alat kelaminnya Mansur, tempeli di mobil. Tapi kalau tanah, nggak mungkin alat kelaminnya Mansur nggak mungkin. Caranya apa? Dikencingin sambil diajak ngomong. Tanah, lo gue jual ya. Nanti lo ikut sama pembeli yang baru. Nanti kalau sama pembeli yang baru lo dirawat, lo diopenin. Kalau sama gue nggak sempat ngerawat karena gue lagi nggak pegang duit, gue lagi perlu duit. Rencananya kalau lo gue jual, duitnya gue mau buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, ya. Oke? Jadi lo jangan ngikut gue lagi ya. Lo ikut orang lain ya. Nih yang mau beli ini udah ada. Diajak ngomong. Siapa Haji? Dan itu nggak sampai 99 hari, nggak sampai 2 hari udah laku, 3 hari udah laku. Tapi tanahnya diajak ngomong, rumahnya diajak ngomong, apartemennya diajak ngomong, rukonya diajak ngomong, kontrakannya diajak ngomong. Syukur-syukur lo bisa colek. Tapi kalau tanah kan nggak bisa ya lo kencingin. Tapi kan ya udah lo madep sini. Nanti kalau udah dikencingin madep ke sini, Ya. nanti lo perlihatkan aslinya nih. Bisa? Bisa Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong untuk Mansur. Satu lagi boleh? Boleh. Tadi Nenen. Nah, ini yang laki. Itu ada bacaannya nggak? Gue tadi Pakai mau apa? duduk, gue tadi Nenen. mau duduk. Iya. Karena denger nenen gue jadi berdiri. Ya, itu apa langsung nenen apa pakai bacaan tertentu gitu Pak Haji? Terima kasih. Kalau bacaan tertentu, pastilah lo baca Bismillahirrohmanirrohim. Tapi ngerinya lo lagi baca neneknya pergi. Sayang kan. Lo tegrep dulu dong neneknya biar nggak pergi. Nenek lo tegrep karena nenek bisa jalan. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAI Kandang Mbe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, nenen wasilahnya hajat saya terkabul. Langsung lo. Siap Pak Haji, masih muda semangat. Gitu. Terima kasih. Gak ngantuk. Ibu nggak ngantuk, saya jadi nggak ngaceng tahu. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya datang ke sini udah 1 minggu kemungkinan. Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta Utara. Jakarta. Utara Di mana tuh Jakarta Utara? di Pluit Dalam. Oke. Penjaringan. Sehari-harinya apa? Tadinya dagang nasi. Dagang nasi. Ya. Nah, saya datang ke sini, boleh nggak Pak? Saya mau riado. Riado boleh, tempat tidurnya yang nggak ada, tidur di mana? Iya. Tidurnya ini kalau ibu mau tidur sama embe boleh. Ibu mau tidur sama cacing kandang kayu boleh. Ibu sama sapi boleh. Boleh kan ada, ibu lihat aja tuh yang riado. Kan ada yang tidur di situ tuh. Iya. Boleh. Terus apa lagi? Karena kan kemarin Jumat kemarin kan saya dibohongin sama Bang Harian. Dibohongin sama? Bang Harian. Hah? Bang Harian.
Bank harian. Iya, disuruh pinjam ke koperasi 6 juta, diemeng-emeng katanya mau dicairin 20 juta. Mau dicairin 20 juta. 20 juta. Nah, akhirnya saya pinjam. Ibu minjem berapa? 6 juta 400. Nah, 6 juta 400. iya, terus dikasih tempo jam 3 disuruh ngembaliin. Nah, nggak taunya petugas bank harian tadi kabur ke Medan sampai sekarang gitu kan. Jadi saya mau bayar ngembaliin itu nggak bisa, mau bayar anak sekolah nggak bisa, diiming-imingin bang Irut itu tadi, jadi kayak stres lah, pikirannya gelap gitu. Nah akhirnya punya tujuan mau bunuh diri. Ibu, Iya. kenapa nggak dipraktekin, Bu? Ayo dah praktekin sekarang. Ntar dibantuin Haji Marco. Jadi kapan rencananya mau bunuh diri? Enggak Pak, nggak jadi. Nggak Pak. jadi. Nggak jadi udah. Kenapa nggak jadi? Karena udah datang ke RDAY. Iya, Bu. Ibu tinggal nyimak aja. Besok kan acara hari Sabtu, ada acara testimoninya Mbak Nadia. Kalau Mbak Nadia aja bisa cair 1 triliun, Ibu harus cair 10 miliar. Semua yang hadir di sini. Maunya saya, Ibu besok hari Sabtu datang, kan acaranya jam 7. Kalau bisa Ibu datangnya jam 7 kurang 5, biar Ibu duduknya di depan, biar nanya langsung Mbak Nadianya enak. Nah karena acaranya besok nggak live, jadi acaranya nggak live, paksain Ibu datang. Misalkan Ibu nyimak nih, kok saya nggak mudeng-mudeng ya. Besok Sabtu ulangi lagi, datang lagi. Kok saya nggak nyimak ya maunya. Allah apa sih kok saya bisa sampai ketipu nih sama Bang Harian. Ibu datang lagi Sabtu yang ketiga. Dan kemarin tuh ada yang datang 4 kali berturut-turut Sabtu. Ada 37 orang, hajatnya terkabul. Nah kemarin ada yang japri saya, Pak Haji, saya udah ikut di acara Mbak Nadia 5 kali. Alhamdulillah hajat saya semuanya terkabul. Boleh gak besok mbaknya testimoni? Nanti saya kasih duit 10 juta. Mau Pak Haji? Ya udah, besok testimoni gua kasih 10 juta. Pak Haji, temen saya juga ada yang terkabul 3 orang. Ya udah 3-3-nya, jadi gua kasih 40 juta, 10. Nah, Ibu coba juga besok datang nyimak. Oh iya. Sama kok kayak masalahnya sama saya. Dia bisa, gue juga harus bisa. Nah Ibu praktekin. Bisa? Insya Allah bisa Pak. Terus satu lagi Pak, ini kan saya udah nyabut anak saya sekolah SMP kelas 1. Nah saya bawa ke sini. Apa? Anak saya kan sekolah SMP kelas 1. Saya cabut karena nggak bisa biaya itu tadi. Ya saya bawa ke sini, udah di sini juga. Ya udah suruh di sini aja tuh, suruh latihan kuda, naik kuda. Nanti kalau udah bisa latihan kuda, nanti lomba internasional. Kan hadiahnya lumayan Bu, 100 juta. Kita besok ikut lomba. Bulan apa? September. Nanti anak Ibu kalau bisa naik kuda, lumayan. Pak Haji, boleh gak anak saya jangan latihan kuda? Latihan apa? Latihan ditendang kuda boleh gak? Kita lagi butuh korban tuh. Ada lagi? Ya. Pindahin aja sekolah di sini Bu. Kan di sini banyak SMP. Kan nggak ada biaya Pak. Nggak usah, di sini ada sekolah gratis Bu. Syaratnya kan kalau dia berangkat pulang pergi harus telanjang bulat, gratis. Ada lagi pertanyaan? Udah Pak. Kita Ya, sip, tepuk tangan dong. Ketibu sama Bang Harian. Ya. Saya Ali Pak Haji dari Sampit, Kalimantan Tengah. Sampit, Kalimantan Tengah. Tengah. Kesini sama siapa Bapak? Sendiri Pak Haji. Sendiri. Di Sampit tinggal sama siapa? Sama anak istri. Anak dan istri. Anaknya berapa? Alhamdulillah 3. 3. Lahirnya normal semua apa ada yang sesar? Alhamdulillah lah, normal semua. Normal semua. Iya. Wow, berarti alat kelamin istri bisa megar, mingkup, megar, mingkup. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Apa sehariannya kerja di Sampit? Kegiatannya apa di Sampit? Alhamdulillah jualan sembako Pak Haji. Sembako. Nah, ke RDAY apa hajatnya? Ini testimoni apa? Testimoni dulu Pak Haji. Testimoni dulu. Oke. Alhamdulillah kemarin pakai ilmunya RDAY P3K lolos Pak Haji. Alhamdulillah. Anaknya? P3K saya sendiri Pak Haji. Oh, Bapak P3K. Iya, Bapak lolos. umurnya berapa? Alhamdulillah 48. 48 bisa lulus P3K. Wow, tepuk tangan dong. Bapak meraktekin ilmu RDAI apa tuh P3K bisa lolos? Sholat taubat. Apa? Sholat taubat Pak Haji. Sholat tobat Dan baca Quran. dan baca Quran. Nenen enggak? Alhamdulillah nggih. Nenen Setiap hari. tiap hari. Wow, tepuk tangan dong. Pak, Bapak nenen tiap hari sama pasangannya. Nggih. Sama pasangannya kan? Nggih sama istri Pak Haji. Iya. Nah, itu Bapak yang minta nenen tiap hari atau istri yang nawarin nenen setiap hari? Minta Pak Haji. Gimana mintanya ke istri kalau boleh tahu? Nembungnya gimana nembungnya mintanya? Nggak pakai nembung Pak Haji, langsung buka aja Pak Haji. Wah! Wah, gimana coba praktekin dong? Buka lewat belakang Pak Haji. Siapa yang mau jadi korban? Jadi Bapak buka aja BH-nya istri. Buka aja nggih. Langsung dibuka aja Langsung kancingnya. buka aja nggih. Lah, mau tuh istri. Mau aja pasrah aja Pak Haji. Aduh. Pak, saya cari istri yang kayak gitu ada gak 5 biji? Insyaallah Pak. 5 ekor. Nggih. Oh, jadi Bapak bukain BH-nya langsung nenen. Langsung. Iya, iya, iya. Istri nggak nolak ya? Alhamdulillah tidak. Nggak ada yang nolak? Tidak. Oke. Yang kedua Pak Haji bisa Pak Haji. Saya punya anugerah. Testimoni yang kedua apa? Pertanyaan? Mau pertanyaan Pak Haji. Ini mau Pertanyaan. punya anugerah Pak Haji. Utang berapa? Utang sekitar 500 Pak Haji. 500 juta. Pak, kenapa nggak Bapak nenen sambil istri ngucapin doa di ubun-ubunnya Bapak? Utang lunas minggu ini, utang lunas minggu ini. Sambil Bapak nenen kanan 99, kiri 99. Istri ngucapin di ubun-ubun. Itu manjur Pak, nggak sampai 99 hari biasanya lunas. Amin. Tapi habis nenen harus wajib dilanjutin sama ML. Bapak kalau habis nenen lanjutan ML apa enggak? Ya kepinginnya gitu Pak Haji. Tapi istri mau gak? Kadang kecapean katanya Pak Haji. Aduh. Udah pahanya dimegarin aja dah. Pahanya dimegarin, dibengkek. Mau gak kalau istri pahanya dibengkek? Nggak mau Pak Haji, nolak Pak Haji. Hah? Kecapean katanya. Kecapean. Karena belum menjalankan ilmu RDAY Pak Haji. Oh. Bapak bilang sama istri, Mah, abis ML kata Pak Haji, lanjut ML, abis nenen lanjut ML. Nanti utangnya siapa yang bayar? Siapa yang jamin? Kalau abis nenen langsung ML, apa utangnya pasti lunas? Pasti. Kalau nggak lunas siapa yang bayarin? Ada Haji Marco. Alhamdulillah. Amin. Amin. Pokoknya saya mau abis nenen wajib ML. Bisa gak? Insya Allah bisa. Saya sabdain. Alhamdulillah pasti bisa. Ya, jadi Bapak nenen dulu, abis nenen paksa harus dia mau ML, wajib. Nanti Bapak lihat hasilnya. Gitu. Izin Pak Haji, boleh minta riado Pak Haji? Boleh, masa nggak boleh? Boleh lah bos, boleh. Ini ibu riado, bawa anaknya, suaminya nggak ada. Nah, lo yang nemenin ntar ngipasin. Gak lah humor, biar gak ngantuk humor. Siap. Gak apa-apa ya bu, humor ya. Kan bonusnya nanti kita berangkat haji bareng-bareng. Visanya visa furo. Nanti sama Mbak Rati kita berangkat umroh bareng. Saya maunya sih kalau bisa Bapak dan Ibu yang hadir di sini bisa berangkat umroh bareng sebelum haji. Ya, berangkat bareng umroh bareng anak yatim, bareng Mbak Rati, semuanya kita berangkat. Ya.
Sip, tepuk tangan dong dari Sampit. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Kasana dari Pekanbaru. Pekanbaru. Ya. Ya. Masih punya amanah Pak Haji. Amanah. Ya. Utangnya berapa? 20 juta. 20 juta. Terus pertanyaannya apa? Belum bisa bayar, kemudian kesini pengen diado. Kemarin udah waktu ada Mbak Nadia sama Pak Haji udah bilang katanya suruh habis nyapu-nyapu di bawah di masjid, suruh ini bantuin ngelap-ngelap meja di mejanya anak yatim. Kemudian sudah saya praktekkan, nggak boleh sama Pak Sidik karena tidak ada tempat tidur kalau mau riado di sini. Iya, gitu. tidurnya nggak ada. Mau tidur di mana? Gitu. Tidurnya di transit, kemudian karena nggak ada tempat diajak kos sama temen tapi belum bisa bayar, akhirnya jadi tambah amanahnya sampai sekarang. Itu. Kenapa ibu nggak tidur sama kuda aja? Kudanya kegedean, besar-besar. Tidur sama kuda. Nanti kalau kudanya ngaceng, ibu nanti karaoke. Lunas hutangku, lunas hutangku. Ada lagi pertanyaan? Terus pingin bisa umroh juga Pak Haji. Sementara amanahnya belum selesai. Jadi mau pulang belum punya ongkos, amanahnya bertambah. Bu, Jadi gimana? yang bikin tamunya RDAY lemot Pak, Bu, karena kita di hati dan di kepala isinya ngeluh aja. Mau kos nggak punya uang, mau pulang nggak punya ongkos, mau riado nggak ada tempat, nggak gitu juga Bu. Saya lihat Mbak Rati itu bisa cair 150 miliar, cair 250 miliar, cair 350 miliar, sekarang cair 400. Saya nggak pernah lihat Mbak Rati ngeluh. Selalu dia pasti cair, pasti cair, pasti cair, pasti cair. Pasti Kalau ibu kan lunas, isinya pasti ngeluh. Jangan ngeluh Bu, lawan. Karena Pasti kalau lunas, ngeluh, pasti lunas. iya, kalau ngeluh adalah temennya setan. Jangan, setan tuh nyari mana orang yang ngeluh, mana orang yang ngeluh. Tuh, janganlah. Siapa? Pede. Oke? Jadi solusinya gimana Pak Haji? Bunuh diri. Bunuh diri. Kan Bu tadi nggak jadi Pak Haji. Lah ibu aja yang gantiin. Jangan, nggak berani. Yo, pertanyaan lagi siapa? Silakan, siapa? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Sugeng dari Setiabudi, Jakarta Selatan, Pak Haji. Ya. Saya punya anugerah kurang lebihnya sekitar 100 jutaan. 100 juta. Ya. Ada jaminannya apa enggak? Enggak ada sih Pak Haji, itu juga ada berapa tempat gitu kan. Nah, Berapa titik tuh utang 100 juta? 1 titik, 2 titik, 6 titikan Pak Haji. 6 titik. Iya. Banyak juga. Ya itu tadinya pas sebagian 6-6-nya nggak pakai jaminan. enggak ada. Haji buat usaha, tapi kan usaha saya kan ini lagi berantakan Pak Haji. Apa? Usaha saya berantakan. Usahanya berantakan. Nah, tujuan saya ke sini itu Berantakan usaha Bapak apa berantakan wajah Bapak? dua-duanya Pak Haji. Wah! Gara-gara berantakan usaha jadi muka ke bawah Pak Haji. Iya, terus? Nah, tujuan saya ke sini itu pengen biarin dapat modal baru lah buat ngebangun lagi satu, sama buat ngelunasin utang kan gitu Pak Haji. Bapak butuh modal berapa? Kalau modal sih nggak banyak ya, mungkin sekitar 20 ya cukup gitu Pak Haji. 20 juta. Nah, karena kan usaha saya juga bukan usaha yang besar kan gitu kan. Usahanya apa? Saya buka ayam bakar di rumah, terus ada es teh tapi khas dari daerah Slawi juga gitu Pak Haji. Pak, kalau Bapak setuju, Bapak paksain sempetin. Dulu Haji Marco datang kemari, itu juga dengan punya hajat Pak. Mau jual penggilingan padi yang 17 tahun nggak laku-laku, betul? 17 tahun ya nggak laku-laku. Kontrakannya cuma 6 pintu. Sementara Haji Marco, saya bilang kontrakannya harus lebih dari 6 pintu. Ya. Jadi gimana Pak Haji?
Paksain tiap malam tahajud di RDAE. Paksain. Nah, Paksain tiap malam tahajud di RDAE. Paksain Bu. Selama 7 bulan. Berbarengan dengan Roni. Paksain tahajud. Paksain praktekin ilmu RDAE. Alhamdulillah tuh kontrakannya yang tadinya 6 pintu jadi 21 pintu. Yang tadinya nggak punya rukonya berapa? 15 pintu. Yang tadinya penggilingan 17 tahun gak laku. Jadi maunya saya, ilmu RDA itu nggak bisa diajak bercanda Pak. Jadi maksa. Privat paksa. Sedekah subuh paksa. Sedekah Jumat barokah paksa. Sholat badiah qobliyah paksa. Sholat tepat waktu paksa. Sebelum azan laki-laki duduk di masjid. Yang perempuan udah disajadah pakai mukena. Nah Bapak coba paksain besok hari Jumat Bapak datang kemari bersenang-senang sama anak yatim, nyanyi gembira, karaoke bersama Mbak siapa namanya? Barati yang cair 400 miliar. Nah, hari Sabtu Bapak paksain lagi datang kemari. Lihat acara Mbak Nadia cair 1 triliun. Hari Minggu Bapak paksain ikut berenang bersama anak yatim. Jadi saya lihat Pak kemarin tamu-tamu RDAI kenapa hajatnya lemot? Karena dia nggak berenang. Yang manjur tuh berenang Pak. Bapak berenang. Berenang ijabnya di dalam air kolam renang. Gitu loh. Bapak nanti berenang. Pak Haji nanti kan saya nggak bisa berenang. Nanti ada yang megangin Pak, ibu-ibu yatim. Gak bakal tenggelam. Apalagi ibu yatim punya pelampung 2. Gak mungkin tenggelam Pak. Bapak memang pelampungnya cuma 1. Dia 2 Pak. Jadi ijabnya di dalam air. Ini ijab malah di atas. Kalau yang nenek-nenek pakai itu apa? Kulot, celana apa? Kalau ibu apa? Lodging. G-string. Pakai celana G-string. Tahu gak G-string Bu? Mana? Iya betul. Jadi Bapak nanti paksain Pak. Jadi Haji Marco cerita ya. Dia 2018 2019 maksain tiap hari Minggu ijab di kolam renang. Hajatnya luar biasa nih pengalaman Haji Marco. Jadi Bapak berenang, ijabnya nggak di atas Pak, di dalam air bersama anak yatim digendong, dibopong, lagi lari. Berenang, ibu-ibu juga begitu Bu. Tapi kan saya nggak bisa berenang, yang di kolam renangnya yang cetek. Yang cetek, yang cuman sedengkul. Gitu, kalau bapak-bapak ya yang sedada. Oh aku mau sedengkul malu Pak Haji, ibu-ibu ya udah yang sedada. Kan ada yang boleh gak Pak Haji kalau yang usia saya 80 tahun, 90 tahun. Nah itu yang 3 meter. Pengalaman hajat terkabul ijab di dalam air kolam renang. Dengerin, lu praktekin. Iya, kita suruh ijab sama Pak Haji yang sama anak yatim itu ratusan semuanya ya. 500 anak yatim, ibu yatimnya 500, jadi 1000. Jadi saya kebetulan punya tenaga yang bisa diandalkan yaitu bikin es buah. Es buah. Es buah. Ibu Jadi bikin apa? Bisa Bapak apa? Jadi setiap Sabtu Gorengan, bala-bala boleh. Sabtu itu saya udah ke pasar. Itu berangkatnya pagi. Jadi subuh-subuh itu blenderin buah-buahan. Pokoknya kita beli banyak di pasar, beli gula berapa belas kilo gitu, terus beli aqua galon, 2 galon atau 3 galon, terus kita bikin. Pak Haji bilang bikin yang enak ya biar anak yatimnya senang. Jadi kita nggak pakai istilahnya pakai pewarna maupun gula biang gitu. Jadi anak-anak yatim pada suka. Jadi saya bawa ke kolam renang itu pakai mobil di bagasi. Itu setiap minggu 1 tahun. Itu sampai di bagasi mobil saya tuh lengket sama gula karena kan kadang-kadang kalau ada prosedur keplok gitu pada itu
pada apa? Pada tumpah. Sampai-sampai di pasar Dewiliang itu ada yang nanya, Pak Haji Marco ini beli buah setiap hari Sabtu atau Minggu ini buat jualan. Soalnya banyak banget yang dibeli. Karena kan 500 anak ya. Tapi sebetulnya bukan anak yatim aja, ibu yatim juga pada minum, tamu-tamu juga pada minum. Jadi kita harus bisa enak. Saya bilang sama tukang buah-buahan itu buat anak yatim. Saya pikir mereka senang. Saya bilang mau bagi kita, bantuin saya kayak sekilo jeruk atau apa gitu. Mereka bilang sombong gitu. Jadi mereka nggak ada percaya karena kita setiap minggu itu sedekah. Itulah kadang-kadang kita berbuat baik, tapi ada aja yang nggak suka sama kita. Ya karena mungkin nggak satu frekuensi ya, satu irama sama kita. Alhamdulillah kita di sana biasanya isi saya yang bagi-bagiin minum buat anak yatim. Mereka berenang naik minta minum, terus buat minum. Setelah itu airnya itu kadang-kadang disiram-siram ke kolam renang. Tapi nggak apa-apa, yang penting mereka senang karena semakin wifi-nya semakin tinggi itu untuk hajat kita cepat terkabul tuh cepat banget ya. Kata anak yatimnya senang kan, bikin hati anak yatim itu senang. Nah, jadi kita usahain dengan ngasih makanan yang enak-enak seperti minuman kesukaan mereka, dan saya bikin tugasnya itu selama 1 tahun bikin es buah. Alhamdulillah satu persatu yang tadinya agak lemot, alhamdulillah itu pada ibaratnya kayak bisul tuh pada pecah-pecah, putus gitu. Dan kita ijabnya itu saya kadang-kadang dalam air, anak-anak kan pada sanjil, anak-anak pada ngikutin tuh semua dikelilingin. Ada yang gendong lah, ada yang main kepala apa-apa ya. Seperti saya bilang, yang penting terkobul. Itu juga harus yakin ya, ketika anak yatim digendong di pundaknya Haji Marco. Anak yatimnya digendong, ibu yatimnya dipeluk. Itu kadang-kadang pas pulang berenang itu bahasa kayak orang dibukin, pada sakit semua kan, anak di berenang naikin. Tapi kan rukonya 15 pintu. Ya alhamdulillah. Kontrakannya berapa? 21 pintu. Iya. Penggilingan padi yang 17 tahun gak laku-laku langsung dibayar. Laku. Dan itu sungguh luar biasa. Jadi teman-teman kita juga pada ikut ijab kabul di kandang dari kandang itu kan disediain mobil sama Pak Haji, odong-odong, pada naik odong-odong. Itu banyak yang terkabul dan mereka senang sekali karena beberapa saat kemudian mereka bilang, kayak kemarin ya Pak Haji, itu seorang orang dari, maaf dia non muslim, yang dari Palembang itu paginya sama siangnya berenang sama anak yatim, ijab kabul, malamnya jam 9 100 juta kabul. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Ini saya masih ijabnya di air Pak, ijabnya di kolam, bukan di atas. Dia bilang berenang jam 9 langsung saya dapat 100 juta. Jadi luar biasa banget ya, walaupun beliau non muslim. Dia agamanya Buddha. Saya mau Bapak besok hari Minggu ikut berenang bersama anak yatim. Gendong tuh anak yatim yang kecil-kecil 2 tahun 3 tahun. Nanti kan ibu yatim teriak-teriak, Pak kawinin saya, Pak kawinin lu. Berenang itu juga bukan berarti kita buka pakai celana dalam doang ya, pakai kaos aja, pakai celana pendek udah itu. Ibu pakai kebaya, pakai sanggul, boleh. Boleh, nanti kan kalau ditanya ikan duyung. Seru Ibu, seru banget. Boleh gak pakai mukena, pakai kerudung sambil di kolam renang? Boleh, masa nggak boleh? Pokoknya ijabnya di air lebih manjur, karena saya lihat Haji Marco gitu, Roni gitu. Betul. Manjur Bu, manjur. Berarti nggak usah pakai nenen Pak Haji ya? Hah? Kan temanya tadi Pak Haji bilang kan sekarang ini nenen kan gitu. Iya. Berarti Pak, saya nggak usah pakai nenen ya? tuh wajib. Ijab di kolam renang itu sunnah. Enggak gini Pak Haji, masalahnya siapa yang mau dinenenin Pak Haji? Nggak ada nih Pak Haji. Bapak nanti beli empeng. Nuk. Dot. Nuk gitu ya? Nuk, beli nuk, beli empeng. Ya, maksudnya udah 5 tahun sendirian Pak Haji, jadi nggak ada yang bisa dinenenin Pak Haji. Makanya nanti Bapak pas berenang pakai papan nama, tulisin pakai spidol duda. Oh, gitu. Atau biar nggak menyolok duren.
Siap, siap. Duren, nanti kita udah bisa nyimak ya Bu. Artinya apa Bu duren? Duren. Oh, Pak Haji kalau duda berarti durenmu darahnya anyep dong. anyep alat kelaminnya Bapak anyep. Masih Iya. ya, Pak. Masih semangat. Amin, amin. Paksain besok ijab di Iya. kolam renang, berani gak? Buat teman-teman semuanya. Insya Allah, amin. Berani ya. Ya. Jadi Bapak nih malam nginep di sini nih, di malam. Saya udah dari hari Selasa, Pak Haji. Ya udah, Bapak nginep nih malam. Besok nginep lagi. Nanti makannya gimana Pak Haji? Kan dikasih makan gratis Iya, sotomi. iya. Sehari 3 kali. Iya, untuk makan. Bapak pernah gak makan sotomi di RDAY? Udah Pak Haji selama di sini. Iya. Sehari 3 kali kan? Iya. Iya. Nah, sampai hari Minggu Bapak ijab di dalam air kolam renang. Bapak Iya. bilang, minggu ini ada uang masuk 100 juta. Seperti Amin. orang Palembang. Amin, amin. Di dalam Amin, amin. air. Amin, amin, amin. Nanti kan ibu-ibu ngikutin Bapak. Duren. Duren. Sekalian dong ijabin. Nanti Iya. ijabin. Amin, amin. Ya. Sip, tepuk tangan dong. Duren. Sama satu lagi Pak Haji, boleh? Hah? Boleh nggak saya satu lagi permintaan? Boleh. 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 Saya mau minta wasilah dari Pak Haji nih. Apa? Wasilah dari Pak Haji. Wasilah apa? Ya biarin saya bisa dapat modal lagi, biarin cepet gitu kan. Kan Bapak belum ijab sama anak yatim di kolam renang. Ijab dulu. Oh, nunggu itu dulu. Ijab dulu di dalam air. Bapak gendong anak yatim, Bapak panggul-panggul anak yatim sambil Bapak teriak, "Duren, duren." Siap. Nanti kan ibu yatim kan, wow, Tadi saya anak pikir gue udah digendong-gendong kan sama duren nih. awal bulan kemarin kan saya kesini Pak Haji, hari Sabtu tuh. Kan udah dapet centongnya. Saya pikir saya mau nungguin dari Pak Haji nih hadiahnya nih, uang bibitnya gitu Pak Haji. Gue kasih uang bibit, syaratnya lo kawinin dulu ibu yatim. Oh, Nanti gitu ya? gue kondangannya pakai uang bibit. Sip, tepuk tangan dong. Ya, Pak Haji mau nanya sedikit lagi, apa namanya minta izin bisa tinggal di sini lagi sampai ikut ijab di kolam renang. boleh, maksudnya Karena nggak boleh. kemarin nggak diikut ke kolam renang, nggak ikut mandi, jadi teman-teman ngajak Boleh, pulang gitu. makanya besok berenang ya. Iya, iya, Di Pak. dalam air, ijab, gendong anak yatim, dipanggul-panggul sambil dia ketawa-tawa. Bunda lagi bunda main kereta-keretaan bunda. Nanti ibu main wak-wakung, nasinya nasi, lalapnya. Nah gitu sambil wak-wakung keliling-keliling, pokoknya bikin anak yatim tertawa. Nanti kan duren lihat ibu, wow. Nanti duren jadi terowongannya ya duren. Siap. Di kolam renangnya setiap hari Minggu Pak Haji. Setiap hari Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Siap, Dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. siap Pak Haji. Bu, Pak, saya lihat kemarin kenapa tamu RDAI hajatnya lemot. Bukan nggak terkabul ya lemot. Bukan nggak terkabul tapi lemot. Pada saat kita bagiin makanan, ini tamunya RDAI antrinya duluan. Nggak boleh Pak, Bu, aduh, anak yatim dulu. Setelah anak yatim udah kebagian semua, barulah ibu antri atau bapak antri gitu loh. Ini enggak, saya kan lihat tuh di CCTV. Ini kok bapak-bapak sama ibu antri dulu. Janganlah Pak, Bu. Anak yatim dulu. Terus yang berenang juga anak yatim dulu ya. Jangan bapak dan ibu langsung datang berenang. Jangan, anak yatimnya takut. Kan saya tanya, kamu nggak mau berenang? Enggak, ada gondruwo. Wow. Ada gondruwo. Bapak dan ibu turun ikut berenang. Maunya saya, ijabnya nggak ada di atas. Ijabnya di air. Namanya juga kolam renang, maksud ijabnya di atas. Haji Marco ijabnya di air. Betul? Di air. Ada yang dipanggul, ada yang digendong. Ayo Bu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Sohe dari Cianjur. Dari Cianjur. Cianjur. Terima
berterima kasih sama Bapak. Ilmu RDA-nya sangat dahsyat. Tadinya semua rombongan, tapi ya main pelintir-pelintir, malah saya berangkat sendirian aja. Dia belum tahu ilmu. Tinggalnya di Cianjur. Cianjur. Kesini sama siapa? Sendiri. Sendiri. Sehari-harinya apa? Jualan di pasar. Yang dijual apa? Sembako. Sembako. Jual di pasar, di rumah, di kios, atau di warung? Di pasar, di kios. Di pasar. Sewa atau punya sendiri? Punya sendiri. Oke. Sekarang apa masalahnya ke RDAI? Ya, mau terima kasih sama Bapak. Ilmunya saya sangat dahsyat sekali. Tadinya mau ngajak teman-teman cuma main pelintir-pelintir, apaan. Agak apa-apa, saya sendiri aja berangkat udah 2 kali ke sini kan. Pertama testimoni dulu apa ya? Boleh, ayo testimoni. Berdiri Pak, biar. Ya terima kasih sama Bapak ya, ilmu RDA-nya sangat dahsyat sekali. Emang teman-teman saya belum tahu dahsyatnya ilmu RDA sebenarnya dahsyat sekali. Istri saya kan stroke 5 tahun Bapak itu. Istri stroke 5 tahun. 5 tahun. Wow. Sampai saya puasa itu. Bener, 5 Istri stroke udah 5 tahun. 5 tahun. Sekarang sembuh harus sehatnya ilmu RDA-nya dari Bapak. Wow, tepuk tangan dong. Istri stroke udah 5 tahun. Sekarang Bapak praktekin ilmu RDAI, sekarang istrinya sembuh. Sembuh alhamdulillah. Wow. Ilmu apa Pak yang Bapak praktekin dari RDAI Yang di ke Krok-Krok. istri tercinta? Di sini ada nih. Bapak praktekin apa? Ini saya bawa nih. Apa? Centong dulu, centong nenek dulu. Centong. Iya. Bapak dapat centong tuh dari mana? Dari dapur. Bekas Oh, dari nenek. dapur. Bekas nenek. Dari sini kan belum dapat. Iya. Mudah-mudahan dapat sekarang. Dah. Sebetulnya udah lama kan ada aja dari dulu saya. Dulu kan pernah bisu sama nenek saya di kabel pohon sereh katanya satu pohon. Apa? Pohon sereh satu pohon. Nah, jadi pohon sereh. Jadi pohon sereh tanam katanya di jalan Cagak, tapi nanamnya jangan di bawah itu, di tonggengnya dibalikin. Sambil ngomong kata nenek saya, jangan jangan lagi bisul lagi sebelum sereh tumbuh. Mana bisa tumbuh karena namanya juga dibalikin. Makanya sampai sekarang saya belum pernah bisul, alhamdulillah. Berarti dari kecil saya udah kenal RDAI tuh. Ulangi lagi. Bos, diterjemahin bisa nggak? Jadi Bapak ini punya masalah yaitu dulu punya kakinya suka bisulan. Apa? Kakinya suka bisulan. Kakinya suka bisulan. Iya, terus sama neneknya disuruh nanam pohon sereh ya. Tapi nanamnya itu bukan bonggolnya itu bukan di dalam tapi di atas. Sebut ngomongnya jangan lagi sakit bisu sebelum sereh ini tumbuh. Gimana mau tumbuh karena serehnya itu bonggolnya itu di atas. Ya, makanya saya dari kecil Pak udah kenal RDAI. Sampai sekarang beliau tidak lagi pernah sakit Sehat terus bisu. kan. Nah, jadi kita sepakat gini Bu, ini kan ilmu kearifan lokal ya. Buat Bapak dan Ibu yang ada penyakit, contohnya gini kalau Bapak, misalkan Bapak nggak ngaceng, Bapak cari pohon sereh. Bapak nanam pohon sereh. Bonggolnya tunas apa? Bonggolnya pohon sereh ditaruh di atas, terus daunnya ditanam di bawah. Sambil ngomongnya gimana? Ngaceng. Jadi ngomongnya sereh jangan sampai kontol, jangan lu nggak ngaceng sebelum pohon sereh itu tumbuh gitu. Betul nggak sih? Oh, betul terus. Satu lagi nih ilmu dari RDAI saya dulu. Dulu kan punya kolam lele, ibu saya tuh dulu tuh saya ngambil kena duri ini kan sakit kan. Diambil tangan saya dicamingin sama itu sama. Masa kena duri dia sampai kena meme sembuh. Oh, jadi bapak itu pernah kena kepatil lele, ya terus sakit kan Pak. Ya, karena sakitnya itu sama ibunya disamain ke tempat yang kena kepatil lele, alhamdulillah sembuh. Makanya dari kecil udah kenal RDAI.
Tapi Bapak belum pernah ke pantai cewek kan? Terus kemarin kan anak saya nganggur, tiba-tiba ada panggilan kata besok kerja atau sampai training. Duh, saya apa? Oh ingat ini ilmu Pak Haji, ilmu ada aja. Ilmu ada sebetulnya udah ada dari dulu, cuman kita nggak ngeh gitu. Oke. Jadi nanti buat bapak yang nggak bisa ngaceng, pohon serai Sebetulnya gimana? ilmu adanya itu ayat yang tersirat, bukan yang tersurat. Yang tersurat ada dalam Quran, yang ini tersirat. Tersirat. Ini kan ayat yang tersirat ini, centong ini bisa Centong. Centong tuh ayat yang tersirat. Iya. Ya. Mudah kuda karena tersirat bisa. Ini pinginan saya begini, ada yang datang gara-gara sering dua kali ke sini ya. Banyak yang nawarin suruh jualin tanah Pak Haji, gimana caranya biar cepat. Tadi yang saya ajarin bapak tadi, yang bapak tadi nih. Tiba-tiba ada yang jualin 1 miliar, ada yang 200 juta. Tolong jualin. Jadi tanah yang bapak, Pak jualin tanah saya dong. Bapak datang ke tanah itu, terus bapak pipis, dipipisin. Takut nanti banyak yang lihat. Bapak madep ke belakang pipisnya. Nah, waktu buka resleting mah tetap ke sono. Pipis. Nanti masang resletingnya madep ke sono lagi, set gitu. Manjur. Sambil diajak ngomong tanahnya. Tanah kamu saya jual harus lewat saya ya lakunya ya. Karena dari selisih itu saya mau beli Pajero. Dari selisih itu saya mau beli Fortuner. Dari selisih itu saya mau beli ruko. Justru saya juga mau diajak ke sini. Kalau naik Pajero tidak mau. Duh. Bapak mau Pajero? Mau. Ya entah dikasih. Yang penting praktekin dulu. Oh gitu Ya, ya. jadi bapak telanjang bulat di perapatan. Terima kasih pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, tepuk tangan dong dari Cianjur. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi mohon jangan disorot wajahnya ya Pak. Enggak lah, kan saya yang disorot. Iya. Ibu mah nggak mungkin. Soalnya Karena nggak muat wajah ibu. saya perkenalkan nama saya Sugiyarti dari Jakarta Barat. Man. Yo. Saya datang ke sini mau mengucapkan terima kasih. Walaupun saya baru kali ini, saya juga bingung. Saya punya masalah di dalam diri saya mencoba belajar dengan motivasi yang lain. Tapi anehnya, setiap saya buka YouTube, Pak Haji yang nongol. Hah? Saya? Ini siapa sih gitu loh. Hanya muncul pertanyaan, mungkin ini anugerah dari Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya adalah mualaf. Jadi saya berterima kasih sekali sejak saya datang nonton RDAY. Jadi saya nongol terus di YouTube ibu. Iya, saya jalankan yang sholat 18 tobat, kemudian saya ngaji. Itulah ngaji saya yang pertama Bapak Ibu. Wow, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Iya, Ngaji yang pertama. Iya, walaupun saya pernah belajar dengan putranya salah satu kepala NU Tangerang. Tapi itu tadi belang bentong kata orang Sunda. Belang bentong. Iya, jadi paling ngaji ya semampu saya, sholat pun sakadaekna cek orang Sunda mah gitu ya. Nah, setelah saya lihat muncul yang itu loh Pak, yang di apa namanya? Diusap wajahnya apa namanya tuh? Camain, bukan istilahnya bukan camain. Subuk. Suwuk. Saya jadi ingat pada saat saya kecil ibu saya bilang begini. Si Sugitu untung panjang umur. Jadi saya waktu umur 9 tahun saya divonis sakit kelainan ginjal. Diopname di rumah sakit Immanuel selama 1 tahun. Kemudian karena saya penyakitnya kelainan, saya jadi kelinci percobaan di 9 negara tanpa bayar di Immanuel. Nah, kemudian kata ibu saya pulang dulu deh, capek di rumah sakit lama banget. Saya pulang, ternyata mbak saya ngasih obat saya salah Pak Haji. Saya keracunan karena salah obat, salah nebus obat, saya dinyatakan meninggal dunia. Wow, innalillahi wa innalillahi. Jadi ini Hidup lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hidup laginya seperti apa?
Pada saat saya jam 8 malam dinyatakan meninggal, karena kebetulan ayah saya juga tim medis, jadi langsung memvonis bahwa anak saya meninggal. Terus diteliti obatnya, loh kok ini bukan obat anak saya. Pas dilihat pembantu saya itu ngambil resep, salah nama. Saya Sugiyarti, resep itu Sugiharti. Oh, ini Jadi bapak-bapak minum yang merek Sugiharto. Akhirnya saya minum obat itu Bapak Ibu. Dalam waktu 1 jam saya meninggal. Jam 8 malam. Di telinga saya saat itu karena dia kelas 9, kelas umur 9 tahun kan sudah inget ya Bapak Ibu ya. Ada orang teriak, ada apa, cuma di bayangan saya di sana ada semacam asrama, kamar, ada anak kecil sini, tapi saya diem aja. Nah terus yang mama saya gini, jangan dimakamkan dulu, tunggu Eyang karena ini kesayangan Eyang. Akhirnya bapak saya zaman dulu kan nggak ada telepon ya. Bapak saya telepon ke Koramil karena kebetulan bapak saya juga TNI. Dari Koramil menghubungin eyang saya datang ke Bandung jam 11 pagi. Berarti dari jam 8 malam sampai jam 11 pagi berarti sudah dinyatakan nggak ada. Akhirnya nenek saya bilang, sudah nggak usah ribut, tong rame cenah. Ya itu tadi dicamah apa disuwuk, remes alat kelamin nenek, juga nggak tahu, diusapin ke wajahnya yang meninggal. Kata ibu, karena saya kan nggak tahu ya. Ya. Kata ibu saya Ibu nggak lihat alat kelaminnya nenek waktu itu? Kan masih kecil kan meninggal Pak. Oh iya, Ya. Ibu lihat, nanti kabarin kita. Alhamdulillah hanya 15 menit saya hari ini ada di sini. Wow, tepuk tangan dong. Itu yang pertama kesaksian. Ibu tinggalnya di mana? Saya di daerah Tanjung Duren, Bapak. Di Tanjung Duren tinggal sama siapa aja? Saya di Tanjung Duren itu dengan mertua, tapi sekarang saya tinggal di Meruya sendiri. Kebetulan saya datang ke sini juga banyak kesaksian yang saya terima kasih. Saya menangis bukan sedih, saya bangga. Nangis dong. Alhamdulillah. Karena RDA sudah menolong nyawa termasuk suami saya. Iya. Suami saya sakit 9 tahun 4 bulan. Tanggal 14 puasa suami saya dibawa rumah sakit swasta sama saya karena dia kejang 2 jam. Kejang apa ngaceng? Kejang, kejang. apa ya? Iya, Memang sakitnya kan stroke ya Pak. Oh iya, kalau stroke nggak bisa ngaceng ya? Iya betul. Kok tahu? Ya memang nggak bisa apa-apa. Dokter memvonis suami saya harus operasi kepala. Saya ingat baru 6 bulan yang lalu adik saya di Cibanggu-Hejo Bogor di rumah sakit Hermina dioperasi kepalanya hanya bertahan 2 minggu. Meninggal Adik saya. Oh. Nah saya tak pada saat mau operasi saya tanya sama dokter, dok kemungkinan keberhasilannya berapa persen? 95%. Makanya saya berani operasi adik saya. Tapi pas saya tanya ke suami saya, keberhasilan suami saya berapa persen? Enggak tahu. Aduh. Kan nggak mungkin saya izinkan ya. Iya. Suami ibu sudah tidak sadarkan diri. Ibu karena menolak operasi, ibu harus bayar sekian puluh juta. Ya Allah ya Robi, saya nggak ada uang. Saya nggak ada uang Pak Haji. Kemudian uang nggak ada. Uang nggak ada. Tapi alat kelamin ibu masih ada. Alhamdulillah masih nempel. Alhamdulillah. Nah, saya ingat karena suami saya tidak sadarkan diri harus dibawa pulang kan nggak mungkin. Alat sudah nempel di semua badan-badannya dia. Saya langsung jam 11 malam gini. Oh iya, kenapa saya tidak ingat ya? Saya langsung ngajak mantu saya, antar ibu ke kamar mandi yuk. Saya pergi ke kamar mandi, saya lukakan itu, saya camahin suami saya. Ya Allah, tolong atas izin bla bla, tolong suami saya sadarkan untuk pulang ke rumah. 5 menit sadar juga itu. Wow, tepuk tangan. Jadi saya datang ke sini, saya Bu, syukur. Mohon izin saya Bu, Ya. dengan kerendahan hati. Ini bapak-bapak banyak yang belum pulang. Bisa gak Bu diselakangin Bu wajahnya Bu biar pada pulang? Jadi saya datang ke sini, saya mengucap syukur yang luar biasa dengan Pak Haji, dengan ilmunya beliau banyak sekali. Dan yang tadi saya katakan saya nggak punya uang, kembali lagi saya tadi ada yang jual tanah. Iya. Apa yang Bu praktekin Bu, Ibu RDAI mau jual tanah Bu? Pada saat saya karena tanahnya tanah warisan, adanya di daerah Cilacap jauh sekali.
pada saat saya nengok ke sana, saya berantem dengan yang nempatin, yaitu sepupu saya nggak mau pindah. Karena enak ya, sudah dijadikan rumah yang dia nikmati. Saya ambil tanahnya. Tanah di kan nggak mungkin saya ngencingin kan istilahnya, saya cuma kepala saya aja. Saya ambil tanahnya, saya masukin plastik, saya pulang ke Jakarta, saya taruh di belakang rumah. Ini mungkin saya nggak ada ilmu, cuma ilmu sendiri aja, menghayal ya Bapak Ibu. Dan saya nggak pernah diajarin sama Pak Haji. Yaitu tadi dengan doa Pak Haji, saya taruh, saya pipisin. Wow. Saya nggak tahu siapa yang Ide ngajarin. yang kreatif. Tepuk tangan dulu dong. Ini mohon maaf ya. Jadi buat kadang-kadang- Bapak dan Ibu yang pengen memiliki tanah depan rumahnya Bapak dan Ibu, walaupun tuh tanahnya tetangga, kita ambil aja. Ya benar, saya ambil segenggam, pura-puranya, Bude, saya pengen ke toilet ya, udah, kebunnya luas ya, cakrok sakuan. Ambil, ya. kantongin. Saya sakuin jadi kantong saku saya Segenggam. bodoh amat gitu loh. Ya. Ya. Akhirnya Bawa pulang ke bawa Jakarta, pulang ke tanahnya Jakarta, kita gelar, hanya kita 2 kencingin. minggu laku. Kenapa saya tidak mengatakan saya punya uang? Karena uang DP bukan uang saya, uang keluarga. Betul nggak Pak Haji? Tapi saya gini, oh mungkin ini jalan Allah. Jadi Bapak dan Ibu jangan ngambil tanah RDAY ya. Awas. Awas loh, jangan macam-macam loh ya. Senjata makan. Awas loh ya. Pura-pura riado lo ambil tanah RDAY. Awas, awas. Berarti saya di sini mengajarin yang kurang baik dong ya. Kenapa tadi testimoni dia diperbolehkan? Tahu begitu mah nggak gue bolehin. Baik. Uang yang DP tadi kan bukan milik saya ya Pak. Tapi Ya. saya pikir gini, ya Allah, daripada nyawa suami saya nggak ketebus kan harus bayar. Iya. Salah tidak saya ngambil jatah itu? Enggak. Saya pikir gini, ini jatah saya tapi memang belum bisa dibagi karena belum Yang lunas. salah tuh kalau ibu ngambil tanah RDAY dikencingin. Itu yang salah. Nah, jadi- awasnya pada riado ya, awas Mohon loh. maaf ya Pak Haji, mohon Awas. maaf kalau pengalaman saya jadi apa ya? Jadi mengkhawatirkan. Dan lagi putri saya almarhum pada saat usia 3 tahun dia selalu pingsan, selalu ngamuk. Yaitu tadi saya bawa ke orang, yaitu tadi di Camahin, Jadi- disuwuk. Suwuk. Nah, sekarang datang ke sini saya selain terima kasih, saya juga mohon pencerahan. Saya punya suami yang sudah 9 tahun 4 bulan belum sembuh, saya sudah coba camahin. Kenapa ibu nggak praktekin ilmu RDAY Pamungkas? Kalau aja tanah dikencingin laku, suami yang stroke dikencingin pasti sembuh. Amin ya Allah, kan saya nggak ada ilmunya ya, takut saya takut dosa. Bu, ibu jangan praktekin dulu ke suami, saya nggak setuju. Kenapa nggak ibu praktekin dulu yang hadir di sini? Ya, alhamdulillah saya sekarang sholat insya Allah saya coba tepat waktu, dan insya Allah saya setiap malam ngaji. Tapi boleh nggak saya pakai HP Pak? Ngaji? Nggak boleh, mesti pakai Al-Quran. Oh, jadi saya udah beli, cuman kecil-kecil kan. Ya. Kalau pakai Al-Quran, pakai HP kan jelas ya, udah kayak Jelas. gitu. Alhamdulillah, awalnya cuma 3 juz dan sebagainya, lama-lama sampai hari ini saya merasa nyaman, bahkan merasa sedih kalau tidak bisa ngaji sampai Iya. 12 juz. Itu Bapak makin ngurangi. dan ibu pilihannya cuma satu, nggak boleh 2. Mau baca Quran atau ibu dan bapak dibacain Al-Quran? Baca Quran. Hah? Ya, baik Pak Haji, saya Jadi kita sepakat paksain baca Quran. Saya mau kita bisa berangkat umroh bersama-sama. amin ya Allah. Gratis.